Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, jamaah pengajian baik yang hadir di majelis maupun yang mengikuti secara online, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih dikasih oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa melaksanakan kajian rutin kita, yakni mengaji bersama dengan tujuan tholabul ilmi. Mudah-mudahan dengan tholabul ilmi ini Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, iman dan takwa kita semakin kokoh, apa yang kita lakukan senantiasa semakin hari semakin baik dan semakin positif bersamaan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita bersama-sama akan mengkaji yakni kitab Lubabul Hadis. Pada kesempatan ini kita akan langsung membuka atau membahas pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu. Bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Pada bab yang pertama kitab Lubabul Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, orang yang mempunyai ilmu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ibni Mas'udin radhiyallahu an, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julu suka sa'atan, kamu duduk 1 jam, fi majlisil ilmi, pada majlis ilmu, pada kajian-kajian ilmu, pada tempat-tempat pengajian dan lain sebagainya. Kamu duduk pada majlis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak memegang pena, kamu tidak membawa pena, pensil dan sejenisnya. Wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis 1 huruf pun. Alias mungkin dalam mengaji, dalam mengikuti majelis ilmu, orang atau kita cuma mendengarkan, tidak menulis, kemudian tidak membawa pena dan seterusnya. Khairul laka, yang seperti itu lebih baik bagimu, min itki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Duduk dalam majelis ilmu, dalam tempat belajar dan lain sebagainya, tanpa membawa pena dan tanpa menulis 1 huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadharuka ila wajhil alimi, engkau melihat wajahnya orang alim, kamu memandang wajahnya orang alim, khairul laka, lebih baik bagimu, min alfi farasin, daripada 1000 kuda, tasaddaqta biha, yang mana kuda tersebut kamu sedekahkan, fisabilillahi, di jalan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu melihat,
mungkin bertemu kemudian memandang terhadap wajahnya orang alim, itu lebih baik bagimu daripada engkau mempunyai 1000 kuda yang kau sedekahkan fisabilillah untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamuka alal alimi. Kamu salam terhadap orang alim. Kamu mengucapkan salam kepada orang alim, khairul laka. Yang seperti itu lebih baik bagimu min ibadati alfi sanatin daripada ibadah 1000 tahun. Makna ini amat sangat luar biasa karena memang dalam kehidupan ilmu sangatlah penting. Ilmu bisa menuntun manusia ke arah yang lebih baik. Dengan ilmu pula manusia menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yang pertama orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun. Orang yang alim faqih satu. Orang yang alim ngerti di bidang agama satu orang. Mutawarriun yang wirai. Satu orang faqih yang wirai dalam arti ia bisa menjaga dirinya dari barang-barang yang haram ataupun syubhat. Asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin waro'in. Lebih susah, lebih berat bagi setan min alfi abidin daripada 1000 orang yang ahli ibadah mujtahidin yang mana ia sangat luar biasa, ia sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, jahilin tapi dia ini bodoh, waroin meskipun dia wirai. Satu orang faqih yang warok wirai itu lebih berat daripada menurut setan, lebih berat bagi setan min alfi abidin daripada 1000 orang ahli ibadah mujtahidin yang sungguh-sungguh jahilin tapi sayang dia ini bodoh, tidak tahu ilmunya, ibadah tanpa didasari ilmu, meskipun waro'in dia ini warok. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya ilmu dalam kita melaksanakan ibadah atau dalam kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi, keutamaan orang alim, alal abidi dibandingkan orang yang ahli ibadah. Orang alim dengan orang ahli ibadah ketika
mana yang lebih utama digambarkan seperti kafadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan rembulan lailatal badri pada tanggal purnama, seperti keutamaan bulan di tanggal purnama ala sairil kawakibi, di antara bintang-bintang, di antara seluruh bintang-bintang yang ada. Keutamaan orang alim dibandingkan orang yang abid ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan ketika tanggal purnama mengalahkan atau melebihi daripada seluruh bintang-bintang yang ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, barang siapa pindah, bepergian atau berangkat, pindah berniat untuk mencari ilmu, liyata'allama ilman, dengan tujuan untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu, ghafara lahu, maka ia diampuni, ia telah diampuni qabla ayyaktua, sebelum dia berangkat. Orang yang mau pindah atau berangkat dengan tujuan mencari ilmu, dia sudah diampuni dosanya, meskipun dia belum berangkat. Hal ini mencerminkan betapa utamanya orang yang mau mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, akrimu al-ulama'a, muliakanlah para ulama, muliakanlah orang yang ahli ilmu. Fa innahum indallahi kurama'u, karena sesungguhnya orang-orang yang ahli ilmu, para ulama ini, di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang mulia, mukramuna, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Ini penting bagi kita ketika kita thalabul ilmi, untuk memuliakan guru-guru kita, atau para ulama, orang-orang yang punya ilmu, terkhusus yang senantiasa membimbing kita sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara, barang siapa melihat, ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim, barang siapa memandang atau melihat, nazratan, dengan satu pandangan saja, barang siapa mau melihat, memandang wajahnya orang alim dengan satu pandangan saja, fafariha biha, kemudian ia merasa senang, ia merasa bahagia dengan memandang tersebut, khalaqallahu ta'ala, Allah menjadikan mintilkan nazrati, dari pandangan itu, dari penglihatan itu, malakan, Allah jadikan malaikat, yastaghfiru lahu, yang mana para malaikat itu beristighfar,
meminta ampunkan orang tersebut ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat. Barang siapa melihat, memandang wajahnya orang alim dengan satu pandangan saja, kemudian ia merasa bahagia, ia senang dengan memandang tersebut, Allah menjadikan setiap pandangan itu malaikat-malaikat yang senantiasa beristighfar, memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman, barang siapa memuliakan orang alim, faqad akramani, maka sesungguhnya ia memuliakanku. Kata Nabi, siapa orang yang mau memuliakan orang alim, maka sesungguhnya ia memuliakan aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman akramani, barang siapa memuliakan aku, Nabi Muhammad, faqad akramallaha, maka sesungguhnya ia memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Waman akramallaha, barang siapa memuliakan Allah, fama'wahul jannata, maka ia mendapatkan surga, atau tempatnya Allah menempatkan kepadanya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alimi, tidurnya orang alim, afdalu, yang seperti itu lebih utama, min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban, barang siapa mempelajari satu bab, minal ilmi, dari ilmu, barang siapa mempelajari satu bab saja dari ilmu, ya'malu bihi, ia melakukan atau mengamalkan ilmunya. Setelah belajar tadi, ia mengamalkan ilmunya, aulam ya'mal, atau ia tidak mengamalkan atau mempraktekkan bihi, dengan ilmunya, baik ilmunya itu diamalkan atau tidak. Karena yang seperti itu afdolah, lebih utama, min ayyusolli alfa rok'atin tatawu'an, daripada ia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Barang siapa belajar satu bab dari ilmu, dia ini mengamalkan atau tidak ilmu tersebut, yang seperti ini lebih utama daripada
sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man zaro aliman, barang siapa menziarahi orang alim, barang siapa berkunjung kepada orang alim, faka'an nama zaroni, maka seakan-akan, maka sesungguhnya ia seperti mengunjungiku. Orang yang mau mengunjungi orang alim itu seperti ia mengunjungiku. Waman sofaha aliman, barang siapa yang mau bersalaman berjabat tangan dengan orang alim, salim bersalaman dengan orang alim, faka'an nama sofahani, maka seakan-akan atau ia seperti bersalaman denganku. Waman jalasa aliman, barang siapa duduk dengan orang alim, duduk dengan orang alim, majelis dzikir atau majelis ilmu atau sekedar mengunjungi beliau, faka'an nama jalasani, maka seakan-akan sesungguhnya dia duduk bersamaku fid dunya, di dunia. Barang siapa duduk dengan orang alim, maka seakan-akan sesungguhnya ia duduk bersamaku di dunia. Waman jalasani, barang siapa duduk bersamaku, kata Nabi, fit dunya, di dunia. Barang siapa duduk bersamaku di dunia, ajlas tuhu ma'i, maka aku akan mendudukkannya bersamaku. Maka aku akan duduk bersamanya. Dia akan duduk bersamaku yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dari pembahasan bab ini, bab pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama, menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa thalabul ilmi, untuk senantiasa mengaji, menggali ilmu, kapanpun kita berada. Mencari ilmu tidak dibatasi oleh waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari kita dalam kandungan sampai kepada liang lahat atau kematian kuburan. Oleh karenanya penting bagi kita, meskipun dengan kesibukan yang macam-macam, kita sempatkan untuk terus mencari ilmu, mengkaji, ataupun mendengarkan kalam-kalam ulama wal hukama. Penting juga pada kita sekalian, yakni memuliakan, hormat kepada orang yang ahli ilmu, terkhusus orang-orang yang telah membimbing kita atau berjasa kepada kita dalam hal mengarahkan ataupun mendidik serta membimbing kita. Mudah-mudahan pada pertemuan ini di bab yang pertama tentang fi fadilatil ilmi, keutamaan ilmu wal ulama'i, dan ulama, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan bersamaan dengan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.